Hukum harus ditegakkan di negara Indonesia ini, tidak pandang bulu, tidak pilih orang siapa itu, yang penting melanggar, entah itu rakyat biasa atau pejabat. Dalam renungan ini, saya akan menyampaikan pesan Tuhan dengan tema lidah menyanjung juga bisa menghinakan. Saya mau berbicara tentang lidah dari Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi kalau kita merasa melaksanakan perintah Tuhan, ibadah kepada Tuhan, tapi kita sering mengumbar nafsu, mengumbar lidah dengan perkataan-perkataan yang mencaci maki sesamanya, itu menipu dirinya sendiri. Maka apapun yang dilakukan ibadahnya akan sia-sia. Inilah lidah. Kemudian dikatakan Yakobus 3 ayat yang kelima. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Orang bisa maju kehidupannya karena lidahnya dijaga dengan baik. Orang dapat kehormatan karena manis dalam berbicara. Lidah yang dijaga, itulah yang akan menyanjung seseorang dengan lidah. Demikian juga lidah bisa membakar bagaikan korek api yang begitu kecil. Ketika api menyala dan di hutan bisa kebakaran. Demikian percikan lidah. Kalau lidah kita sembarangan berbicara, maka dampaknya meluas kemana-mana. Kita misalkan bicara di YouTube ini dengan kata-kata yang menghujat, mencaci maki. Kemudian apa yang kita katakan kedengaran oleh pengikut kita disebarluaskan kemana-mana, maka terjadilah perselisihan yang luar biasa. Hukum harus ditegakkan di negara Indonesia ini, tidak pandang bulu, tidak pilih orang siapa itu, yang penting melanggar, entah itu rakyat biasa atau pejabat. Banyak para bupati yang bersalah dihukum. Itu karena lidah bisa merusak, lidah juga bisa menghidupkan. Kita bisa berbicara dengan sempurna dengan lidah. Kita menyampaikan firman Tuhan juga dengan lidah. Oleh karena itu saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita menjaga lidah. Karena dengan lidah kita dapat hidup, dengan lidah kita juga dapat hinaan. Lanjut dengan Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh.
dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Lidah kita adalah anggota tubuh yang kecil, namun bisa merusak kehidupan kita, juga bisa membawa kita ke penjara. Saya di sini bukan bermaksud untuk menghina, menyampaikan ini adalah kebenaran firman Tuhan, bukan untuk menghina atau mencaci maki orang lain. Saya hanya menyampaikan, mari kita jaga lidah dengan baik dan sempurna. Damailah Indonesiaku dari Sabang sampai Merauke. Mari kita doakan Bapak Presiden kita Joko Widodo dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin agar tetap kuat, sehat, tetap membangun bangsa negara Indonesia, sekalipun ada orang yang ingin mengacaukan Indonesia. Tapi bersyukur kita karena TNI kita cepat tanggap dengan situasi dan kondisi yang sekiranya tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara. Langsung TNI mengambil alih sebagai penjaga kesatuan dan persatuan. Indonesia ini bermacam-macam suku dan agama, suku bahasa, dan agama juga bermacam-macam di Indonesia. Tetapi kalau kita bersyukur hidup di negara demokrasi, akan tentram dan damai sejahtera. Ini yang harus kita sadari oleh seluruh bangsa Indonesia. Indonesia bisa maju karena rakyatnya bersatu. Bersatu demi NKRI. Yakobus 3, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Inilah lidah. Kalau lidah kita diumbar sehingga menyebar kemana-mana melalui WA, live chat, YouTube, media-media sosial yang memprovokasi, akan menimbulkan kekacauan. Benar firman Tuhan dikatakan, lidah berkuasa, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tapi bisa, orang yang beriman, yang memahami bisa menjinakkan lidah, jangan banyak berbicara. Berbicaralah seperlunya. Berbicaralah dengan doa, damai sejahtera bagi Indonesia. Karena apa yang dikatakan oleh orang benar, doanya dikabulkan Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar dikabulkan Tuhan. Syarat orang doa didengar Tuhan, yang pertama kita harus benar. Harus jujur dan harus yakin kita mengucapkannya. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi manusia karena lidah bisa memuji Tuhan, karena lidah juga bisa mengutuk sesama manusia. Ini yang terakhir, 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya
terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikian firman Tuhan dikatakan, kita harus menjaga dari perkataan-perkataan yang menipu. Negara kita adalah negara hukum. Negara kita bukan negara premanisme. Negara kita bukan negara kekerasan. Tapi negara Indonesia adalah negara damai sejahtera. Mari kita saudara satukan suara, satukan tekad demi menjaga NKRI tetap jaya di udara, darat, laut, dan kepolisian. Pesan Muhammad KC yang terakhir, mari kita jaga mulut kita, jaga lidah kita, agar tidak melukai sesama kita. Damailah Indonesiaku dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan. Biar sedikit, yang penting saudara memahami fungsinya lidah kita supaya tidak diumbar. Karena kita masih ingin melihat hari-hari baik. Oleh karena itu, jangan mengumbar lidah kita sehingga menimbulkan sakit hati di antara kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, berkat yang berlimpah-limpah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang indah manis dalam Roh Kudus, teladan selalu menyertai kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua dan kita hidup kekal bersamanya. Setiap kami yang rindu diberkati Tuhan dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin.